pelajari bersama firman Tuhan hari ini. Kita doa dulu ya teman-teman, memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami hendak berefleksi atas firman-Mu di malam hari ini ya Tuhan. Komisi di PA Pemuda GKJ Bogor, Engkau yang tuntun dan sertai kami agar apa yang boleh kami pelajari bersama pada hari ini dapat sungguh-sungguh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari, baik kami sebagai pribadi maupun dalam persekutuan kami, Komisi Pemuda atau GKJ Bogor. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, aku izin share screen ya, teman-teman. Sebentar. Udah host belum, Mas? Kayaknya masih disable. Oh, udah. Sekarang udah host. Oke, sebentar. Thank you, Mbak Geget. Iya, malam teman-teman semua. Senang sekali saya bisa hadir ya. Walaupun di posisi di Meruya sekarang, tapi bisa hadir sama teman-teman di GKJ Bogor gitu ya. Tema yang dikasih ke saya ya, diinfokan ke saya cukup menarik. Mau dibilang ringan ya enggak juga gitu ya, tapi mau dibilang berat ya ini tugas kita nih juga buat ngomongin ini kan, para pemuda. Tapi rasanya ya teman-teman jarang kayaknya pemuda, saya sering bicara soal beberapa kali soal diakonia, tapi jarang rasanya pemuda gitu ya tertarik untuk ngomongin diakonia gitu. Bahkan temanya menurut saya straightforward, langsung to the point, muda diakonia gitu kan. Saya kira kalau memang ini menjadi kerinduan teman-teman di GKJ Bogor, saya kira sangat baik ya. Kita akan coba membahas, kita sharing ya teman-teman, sifatnya sharing tentang apa itu diakonia dan bagaimana orang muda berpartisipasi di dalam kegiatan diakonia gitu ya. Nah, pertama-tama kita mau diskusi dulu teman-teman ya. Kita sekaligus menyamakan paham lah ya antar kita. Menurut teman-teman apa sih diakonia? Ada yang pasti sudah sering dengar ya. Apa sih teman-teman diakonia? Menurut teman-teman apa? Boleh via chat ya. Kalau mau jawab via chat juga monggo, silakan. Silakan. Apa diakonia, teman-teman? Menurut teman-teman aja. Menurut teman-teman pelayanan ya, gitu ya. Pelayanan. Oke. Coba ya, pelayanan. Ini dari Mbak Esterlita ya. Aku coba ini deh. Tadi Mas Andrew katanya ketua pemuda ya Mas ya. Mas, diakonia apaan Mas? Iya, Jenis sama apaan jawabannya. itu kan? Hah? Jawabannya sama, Mas. Pelayanan. Ya iya sih. Pelayanan. Nyanyi juga pelayanan, main musik kan juga pelayanan. Tapi diakonia tuh ngapain sih di bayangan teman-teman pemuda-pemudi GKJ Bogor yang kece abis ya? Diakonia tuh Ya, identik dengan apa, guys? Menurut lo pada diakonia itu bukannya lebih ke pelayanan yang eksternal ya? eksternal ya? Iya. Eksternal berarti Karena saya artinya baca di slide berikutnya itu ada gambar-gambar orang. udah bocoran ya, menjangkau Itu orang di luar komunitas kita ya. Oke. ya, Aku tunjuk lagi deh ya. Kata Mbak Geget di WA, nggak apa-apa Mas, tunjuk aja gitu. Anaknya pada aktif-aktif. Nah ini ada siapa ya? Cap Cip Cup ya. Mas ini nih, Mas Joshua Ardito ya. Siapanya Ardito Pramono Mas? Mas Yohannes Ardito, diakonia tuh kalau dengar kata diakonia menurutmu identik dengan apa Mas? Maksudnya kayak langsung kepikiran apa gitu? Mungkin bisa bisa chat, lewat chat juga gak apa-apa. Yosua, Mas Yosua. Ini dia. panggilannya Dito. Dito ya, Mas Dito, Mas Dito. Dito, ya. Oke. Mas Dito apa, Mas? Sama ini deh, sekarang ganti lagi ya. Tadi Mbak Esterlita sudah ya. Sekarang aku mau Axel Peter. Panggilannya siapa Mas Hendro ini? Axel Peter. Namanya bagus deh. Diakonia. Kalau nggak dengar diakonia identik dengan apa? Pelayanan ya, eksternal menjangkau orang di luar komunitas kita.
Apa teman-teman? Berbagi, bener nggak? Berbagi ya. Kalau kita dengar kata diakonia berarti kita dengar pelayanan, kita dengar secara apa ya menjangkau orang di luar komunitas kita. Oke, itu juga bisa. Kita soal berbagi. Apalagi teman-teman? Mas Yohanes Dewe ini, Mas Yohanes Dewe panggilannya siapa? Apa Mas diakonia Mas? Ya, wah pada malu-malu nih kayaknya nih. Sama Mas. Sama, idem. Jawaban paling mudah ya, idem. Ya, mungkin beberapa dari kita agak rancu dan wajar juga karena kita belum familiar ya. Apa sih konsep diakonia itu di dalam tindakan pelayanan kita? Terutama menurutku teman-teman Komisi Pemuda ya. Kita biasa mungkin dengan ibadah yang sesuai gaya kita, cara kita, PA, kunjungan. Teman-teman ada nggak di GKJ Bogor kunjungan gitu, mengunjungi orang sakit, pemuda yang sakit gitu ada nggak? Dulu waktu COVID misalnya, ya sekarang masih sih ya. Misalnya memberikan bingkisan ke teman kita yang sakit COVID gitu, ada nggak teman-teman? Ada nggak? Kalau ada ya, itu juga termasuk diakonia. Kunjungan biasanya kita sering ya, kalau teman-teman perhatikan kegiatan-kegiatan pemuda dari zaman ke zaman, dari zamanku dulu masih pemuda remaja, juga begitu. Biasanya misalnya kunjungan ke panti asuhan mana, Paskahan bareng panti asuhan mana, itu juga diakonia, teman-teman. Itu juga diakonia. Atau ada juga yang pernah di satu gereja tuh ya pemudanya program mengajar di sebuah sekolah informal yang melayani anak-anak di kolong jembatan. Nah, itu juga diakonia ya, teman-teman. Jadi tindakan-tindakan seperti itu ya. Nah, sebenarnya pertanyaan menggelitik ya, teman ya. Antara diakonia gereja CSR, teman-teman tahu ya, Corporate Social Responsibility ya. Jadi sebuah perusahaan menganggarkan anggaran tertentu lalu melakukan kegiatan sosial gitu ke satu tempat tertentu lah istilahnya. Dan influencer yang kasih donasi itu. Bedanya apa? Sama-sama kan ya kita ada kunjungan. Misalnya kita juga kunjungan ke panti asuhan. Itu CSR juga bisa kunjungan ke panti asuhan ya. Nah itu influencer-influencer bawa timnya segambreng, bawa kamera, kunjungan ke panti asuhan, donasi segala macem gitu ya. Nih misalnya sebelah kanan ya, yang di sebelah kanan pojok kanan itu. Semoga nggak ada fansnya ya teman-teman ya. Si Mas Baim Wong ini. Nah itu kan sering kayak gitu ya. Ketemu orang di jalan ngasih. Mungkin teman-teman di GKJ Bogor ada juga aktivitas ini nggak? Bagi takjil ada nggak teman-teman bagi takjil? Aku waktu itu di tempatku ya di GKJ Bogor ada tuh aktivitas bagi takjil. Teman-teman ada nggak? Bagi takjil atau apa gitu ya kegiatan-kegiatan sosial. Nah itu yang seringkali kita lakukan dalam konsep kita sebagai diakonia di gereja gitu. Nah lalu apa bedanya gitu ya? Kalau sama-sama memberi, sama-sama hadir buat orang-orang yang selama ini membutuhkan gitu. Gereja begitu, perusahaan juga bisa begitu. Lalu tuh influencer-influencer juga bisa begitu. Lalu bedanya di mana? Menurut teman-teman bedanya di mana? Apa bedanya tindakan atau aksi sosial yang dilakukan oleh gereja itu para influencer dan CSR? Di mana letak bedanya? Kalau sama aja, kenapa nggak kita ya udah serahin itu aja buat LSM, CSR, atau jadi tugasnya influencer. Bedanya teman-teman adalah pada alasan dan output dari kedua tindakan tersebut. Bentuknya mungkin bisa sama ya, gereja, CSR perusahaan, atau si influencer itu bisa sama-sama misalnya mengunjungi panti asuhan. Sama. Yang dikasih juga misalnya sama, sembako gitu. Bisa sama. Ya, kebutuhan pokok bisa sama. Tapi perbedaan yang paling mendasar apa yang dilakukan gereja, CSR perusahaan-perusahaan itu dari influencer itu terletak pada alasan dan output kedua tindakan tersebut. Ya. Nah, kita mau belajar di dua kutub ini, teman-teman, antara alasan dan output. Diakonia gereja dan bagaimana orang muda bisa berpartisipasi di dalam tindakan pelayanan tersebut. Betul, kalau tadi teman-teman ada yang bilang diakonia pelayanan, oke. Itu betul. Outputnya apa gitu ya. Nah, itu yang mau kita bahas di dalam diskusi kita pada malam hari ini ya, teman-teman.